Kembali lagi di Indonesia dalam menyingkap jejak misteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Mansur Rahman. Malam hari ini saya tidak sendiri, saya bersama tim Indonesia yang akan mengeksplor hal-hal mistis yang ada di Benteng Rotterdam ini. Tetap stay di channel kami Indonesia dalam menyingkap jejak misteri. Indonesia bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kami berada di Benteng Rotterdam. Kami bakal melakukan aktivitas penelusuran, ingin menguak kisah-kisah yang terjadi apa sih yang di belakang kami ini saat ini. Tapi secara tidak sengaja kami bertemu salah satu sahabat kami di tim MBS yang menguak masalah sejarah-sejarah. Dan kebetulan kami bertemu, coba kami tanya-tanya pada beliau. Langsung Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi seperti yang disampaikan teman saya tadi bahwa apa yang jadi kegiatan kami di sini, saya dan tim Indonesia ternyata tidak sendiri. Ya, ada salah satu konten kreator yang channelnya itu kalau tidak salah MBS ya. Beliau juga kebetulan berkegiatan, walaupun kami beda agak sedikit, tapi sebenarnya sih agak ya sedikit lah. Untuk tidak pemirsa tidak penasaran, mungkin saya langsung bisa bertanya ke beliau, kegiatan apa sih di sini bang, ya kan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman di Indonesia. Kehadiran kami tadi sejak sore dalam rangka memang melakukan peliputan, mengungkap sejarah yang ada di Benteng Rotterdam ini sendiri. Dan ternyata dari hasil penelusuran kami itu ada dua fase secara umum ya, dua fase sejarah benteng itu sendiri, di mana fase pertama fase imperium, kemudian fase kolonial. Ini dua masa yang berbeda, tapi di satu tempat yang sama. Eranya yang berbeda. Ya. Ini yang menarik yang untuk kami telusuri. Secara kebetulan kami ketemu di sini. Iya, alhamdulillah. Boleh kita sharing-sharing apa yang harus kita lakukan. Jadi mungkin saya mungkin saya lebih berbicara ke tim kami sendiri. Jadi apa yang kami lakukan di sini itu mungkin agak sedikit berbeda ya, tapi memang kami lebih bagaimana ingin juga menceritakan kisah kelam yang pernah terjadi di sini, entah itu ceritanya seperti apa. Walaupun sebenarnya sih banyak yang saya tahu dari sejarah dan lain-lain, tapi alangkah baiknya kira-kira kalau saya sendiri dan tim itu betul-betul langsung datang ke lokasi. Iya, memang. Karena perjalanan sejarah benteng ini sendiri tidak lepas dari kisah-kisah pilu yang pernah terjadi di kedua fase itu, di fase imperium dan kolonial, mana banyaknya terdapat penjara-penjara, ruang-ruang penyiksaan dan lain-lain. Itu yang kami temukan.
Nah, kebetulan juga tim saya, sebenarnya sih saya baru kali ini juga tampil di depan kamera. Nah, kebetulan sebenarnya dari tadi sebelum kami ada di sini tuh teman saya sih sebenarnya mau tanya-tanya, Bang, saya kayaknya mau bertanya. Nah, mungkin Dinda saya mungkin mau bertanya langsung ke pihak MBS. Oke, silakan ya. Ya, ini kami dari ini Bang, mau TV. Apa sih sebenarnya yang lebih umumnya kejadian yang ada di sekitar sini di Benteng Rotterdam ini? Lebih maksudnya ke cerita, Secara umum ya, secara secara umum umum cerita, ya. cerita kelam. Secara umum peristiwa benteng itu yang kedua fase tadi itu tidak lepas dari peristiwa perjanjian Bungaya itu sendiri, di mana peristiwa perjanjian Bungaya adalah tonggak sejarah di mana peralihannya sebuah imperium besar ke pemerintahan kolonial Belanda. Jadi dua alur cerita ini yang tidak bisa lepas antara perjanjian Bungaya dengan benteng itu sendiri. Iya. Dan ternyata kami temukan benteng Rotterdam itu bukan satu-satunya benteng pertahanan masa imperium saat itu. Ternyata ada 12 benteng, salah satunya Fort Rotterdam. Iya, karena yang saya tahu di sejarah, bahkan di buku saya bahkan searching di Google, itu memang bahkan benteng yang terbanyak, saya tidak tahu apakah memang benteng yang terbanyak di Indonesia ya, di Indonesia, bahkan mungkin di Asia, adalah di tanah Sulawesi ini, tepatnya di Kota Makassar. Iya, betul. Iya, dan itu mungkin hanya beberapa yang bertahan. Nah, yang saya sebenarnya sih memang saya tidak untuk sampai ke sana mungkin saya butuh jam terbang lagi untuk ingin mengetahui. Tapi di sini memang saya dan tim itu lebih ingin mengetahui lebih apa ya, bagaimana apa ya, saya harus bahasakan bagaimana kelamnya pada masa itu ya kan, baik itu apa kekejaman dalam kutip ya, apa penjajah ke rakyat. Nah itu mungkin setelah apa perjanjian Bungaya, terus kerajaan itu seperti apa. Nah mungkin kita bisa sampaikan seperti apa gitu. Iya. Memang bukan pekerjaan mudah dalam mengungkap sebuah sejarah, itu perlu tinjauan yang komprehensif dari semua aspek. Iya. Cuman yang terpenting perjalanan kami MBS itu adalah bagaimana situs atau sejarah itu sendiri menjadi patron lah buat kami generasi-generasi yang sekarang untuk ke depannya. Itu prinsipnya. Berarti poinnya artinya bagaimana MBS juga ketika menggali sebuah informasi, artinya dia ingin paling tidak artinya tidak ada yang sempurna di cerita itu ya, tapi paling tidak membuka sedikit tabir lah di beberapa persen bahwa cerita kelam seperti ini itu. Nah itu mungkin bisa dikaji di para ahli-ahli sejarah kan. Iya. Tapi mungkin teman-teman mungkin ada yang mau bertanya lain mungkin. Iya Bang, kan sebelumnya ini dijajah oleh Belanda. Ada kejadian pilu sebelumnya lagi tuh kan. Iya. Bagaimana proses peralihan Portugis ke Belanda antara penghuni pribumi sendiri itu di sini. Masa peralihannya. Ya. Iya. Pertama-tama jauh dari kapasitas yang saya miliki dalam mengurai sejarah sebenarnya. Perlu latar belakang yang jelas. Iya. Sebenarnya saya dalam kondisi memang konteks penelusuran, kapasitas itu yang saya tidak miliki. Tapi berdasarkan pengetahuan dan penerimaan, benteng ini sendiri dari peralihan ke peralihan, dari kolonial, Portugis, Jepang, regen, pemerintahan dan seterusnya itu selalu melewati masa-masa suram, tragedi demi tragedi, pembantaian demi pembantaian. Nah ini yang mungkin nanti kemudian saya mengharapkan dari teman-teman juga membantu kami di MBS Ya, insya Allah. dalam mengungkap sejarah-sejarah yang tidak tercatat dalam literasi sejarah, tidak tercatat dalam catatan sejarah. Iya. Saya minta bantuannya sebentar. Iya, insya Allah. Jadi memang saya dan tim mewakili merasa terhormat dengan mungkin saya bisa katakan ketua MBS yang ingin merasa minta bantuan. Ya, saya merasa juga terhormat. Saya makasih banyak. Nah, pemirsa, jadi begini. Apa yang terjadi malam hari ini mungkin di channel Indonesian agak berbeda ya daripada episode-episode sebelumnya. Jadi saya mungkin yang mewakili tim Indonesian, insya Allah
mungkin kedepannya saya tidak tahu bagaimana saya dengan MBS, tapi saya berusaha akan bagaimana bisa membuka tabir atau cerita-cerita apa saja, ya kan? Nah, kalau untuk lebih ini penonton setia yang ada di Indonesian bisa juga bisa berkunjung ke channelnya MBS. Begitupun dengan penonton MBS bisa juga ke Indonesian. Bagaimana kita bisa bersatu? Jadi di sini kami tidak mau mengungkapkan sesuatu hal yang sebenarnya yang yang kayak semacam sesuatu hal yang mungkin yang sifatnya terlalu, mungkin ada orang yang tidak mampu ke situ. Nah, ya kan? Nah, kami hadir di sini dari tim Indonesia yang memang sifatnya lebih ke metafisika. Nah, kalau beliau lebih bagaimana menceritakan secara umum. Nah, seperti itu. Jadi, makasih banyak. Saya bilang Daeng ini ya. Saya makasih banyak Daeng sudah. Artinya mungkin pertemuan kita di sini mudah-mudahan tidak sampai di sini, tapi besok lusa dan depan insyaallah. Iya. Tanpa mengurangi rasa hormat Siap. saya. Iya, makasih banyak. Melanjutkan kegiatan. Siap, makasih banyak. Oke. Oke, pemirsa, kita lanjut lagi ke penelusuran. Jadi Mas, dengan Dinda mungkin kita bisa langsung explore ya di tempat ini. Oke, pemirsa, memang betul ya kata Bang Sul. Salah satu yang ada di belakang kita ini, Sumur Tua ini memang sangat memilukan ya. Artinya apa itu? Banyak jeritan, tangisan, derita yang terjadi di zaman dahulu, dan kami coba pengen mengetahui lebih spesifiknya. Bagaimana menurut tadi komunikasinya? Ya cukup. Saya sempat kayak jantung ya, kayak mau turun ya. Saya ada. Nah pemirsa, inilah tadi penelusuran kami dari salah satu sudut dari Rotterdam ini yang terdapat memang kisah-kisah kelam, dan saudara kami sudah memang tadi komunikasi sama beliau dan melihat sosoknya memang sedih ya. Ada raut wajah yang betul-betul seandainya, untung kita ini berada di zaman sekarang ya. Bagaimana seandainya kita berada di zamannya mereka, perjuangannya. Dan ya selaku kita anak sekarang, manusia sekarang yang berada di tanah Makassar ini, kita sedikit banyaknya berterima kasih lah berkat perjuangan beliau. Iya, artinya jangan lupakan sejarah-sejarah dulu ya. Karena sejarah-sejarah dulu itu penting buat kita untuk generasi yang kedepannya nanti. Segitu aja. Ya baiklah baiklah Pak. Kami sekarang mau maju ke salah satu ruangan juga. Ya. Yang ada di sini ya. Ini, pemirsa, saat ini kami sudah berada di depan ruangan yang berada di sini, Rotterdam ini. Ini salah satu ruangan pertemuan antara petinggi-petinggi Belanda di zaman penjajahannya beliau. Kami coba mau menelusuri setiap ruangan, cuma kita terkendala akses dan izin. Batas ya. Ya cuma kita sekarang mari kita menelusuri salah satu lorong. Coba bisa jelaskan stoknya apa kan tadi? Kalau kita mau menceritakan yang ada di sekitaran ini, memang gimana ya maksudnya, salah satu memang yang ada di sini pakaian ini ya, adat ya, salah satu juga semacam bukan bangsa sini kayaknya Mas. Iya. Jadi sahabat Indonesia Makassar, ini memang yang tadi saudara kita
dia melihat sosok, ya dia memang memakai bajunya beda dari baju-baju pakaian Makassar. Ya, coba kita, baiklah pemirsa, itulah sekarang kita menuju ke atas. Baiklah pemirsa, sekarang kami sudah berada di belakang ruangan tadi. Atas ya, kayak semacam taman bang ya. Ya, kayak taman. Auranya sudah waktu menaiki tangga tadi, waduh. Coba lebih jelaskan lebih mana bang? Kayak bahasanya ini orang lagi seperti kita ya. Orang lagi apa ya? Kalau bahasanya itu Kayak bergaul juga ya, komunikasi beraktivitas. Ya, beraktivitas. Tapi dasarnya kita datang ke sini pun sampai kita ke atas ini, ya alhamdulillah mereka mengizinkan gitu ya dengan baik, karena salah satu tujuan kita kan memang baik datang ke sini ya. Iya. Berarti tidak ada ini bang ya, yang kayak risih begitu. Cuman mungkin kalau yang agak ini tadi yang di bawah itu, iya. Atau langsung aja. Baiklah pemirsa, itulah tadi salah satu penelusuran kami di salah satu ruangan. Ini kami coba di pojokan sana. Baiklah pemirsa, sekarang kami sudah berada di wilayah bagian atas. Ternyata ini Salah satu benteng pertahanan ya. ya makanya jalurnya saja tembus bisa ke bawah. Mungkin kita ini aja secara singkat aja Om Surya, karena Ya, mereka merasa kayak terganggu begitu. Ya. Ya. Oke. Langsung aja. ya. Baiklah pemirsa, jangan kemana-mana, tetap ikuti kami di Kondisi Makassar. Angkat kembali sejarah untuk mengingatkan bukan banyak orang di sini yang tidak tahu tentang sejarah kejadian-kejadian yang ada di sini. Bisa bantu kita jelaskan selama kepemimpinan kita di sini. Saya sudah buat Tipu Sultan Hasanuddin dan Al-Falah. Kita yang adu domba ya seperti gitu. Pakai karai, nggak aren tak? Nih, Ini nih buat nospi, pakai mana? Bagaimana cara?
kita memimpin di sini. Bagaimana cara-caranya kita masuk memimpinnya? Bagaimana waktu kita menyiksa warga Sulawesi yang ada di sini? Itu kerjaan besar. Berarti soalnya itu kita senang ya, merebut hak. Berapa lama kita di sini? Selama kepemimpinan. Berarti kita juga yang ambil keputusan ya untuk menahan suku Portugis masuk kembali ke sini. Terus alasan apa sebenarnya Sultan Hasanuddin dari Tumbar dengan Supaya mereka tidak mengganggu bangsa Belanda yang ada di kota. Oh, berarti memang kita tinggalkan Belanda, niatnya mau memang kuasai daerah. Iya. Tapi kita boleh bercerita tentang bagaimana prosesnya kita bisa tidur, makan. Saya akan di sini bawa rempah-rempah. Kemudian saya jual. Saya ambil hati warga di sini. Berarti kita memang datang di sini tujuannya datang ke tanah Sulawesi, mau kuasai rempah-rempahnya. Iya. Dan kita mengajak perang salah satu petinggi-petinggi tokoh-tokoh yang masih udah ya. Iya. Terus yuk kita tinggalkan Belanda, niatnya memang mau kuasai sini. Apa dasarnya itu? Ada utusan dari penguasa di Belanda yang lain? Tidak ada. Oh, memang kita memang dalangnya ini. Iya. Saya bawa pasukan saya. Dulu berapa jumlahnya itu pasukan? Ribuan. Lengkap sama persenjataannya kan ya? Kalau saya boleh tahu kenapa bisa dinamakan Fort Rotterdam? Itu saya kasih nama. Asalnya dari Fort Rotterdam itu apa? Kota saya, tempat saya lahir. Berarti ini Fort Rotterdam kita namai karena nama kampung kita, di mana kita lahir di situ. Kita namakan ini. Tapi bagaimana caranya kita adu domba dan bisa Kita main ini. Oh, dengan orang pribumi sendiri itu? tuh. Berarti memang yang mengakibatkan kita bisa menang ada juga bantuan dari orang pribumi itu sendiri. Makanya pihak kita, pihak Belanda bisa kuasai. Bisa jadi salah satu waktu kita tangkap ini Sultan Hasanuddin. Kita memang menang persenjataan. Kenapa bisa Sultan Hasanuddin menyerahkan perjanjian Umayyah sejarah? Dia sudah tidak bisa apa-apa. Pasukannya sudah banyak. Berarti perjanjian Boyang Ngai ditandatangani sama Sultan Hasanuddin karena situasinya kita sudah kepung semua orang-orang di sini seperti petinggi yang lain. Bisa jadi salah satunya kita utus juga Rupalaka ya. Kita lakukan siasat licik di situ ya. Tanya lagi. Boleh ungkap semua yang tidak tertulis dalam sejarah yang pernah kita lakukan semasa kepemimpinan kita di sini.
sempat saya merasakan kayak ada orang yang digantung bisa saya sudah kasih dia curi, tapi dia tidak mau mengikuti perkataan saya suruh dia cari informasi di ada gua itu. Oh, kita jadikan beliau mata-mata ya, dia menolak, makanya kita hukum kayak gitu, digantung. Terus siksaan apa lagi yang kita lakukan dari buang orang itu di sumur. Terus bagaimana siksaan kita sendiri terhadap Sultan Hasanuddin? Saya tidak bisa. Berarti kita termasuk menghargai beliau ya. Jadi cuma warga-warga masyarakat yang tidak mau ikut perintah kita, yang tidak mau diajak, kita siksa. Termasuk bisa jadi orang pribumi yang kita paksa melakukan sesuatu pekerjaan yang tidak dia inginkan. Bagaimana caranya kita daerah kekuasaan kita bisa melebar sampai ke daerah-daerah lain? Saya kasih mereka supaya mereka sudah sama-sama. Berarti kita ini pakai uang sebagai alat pemancing mereka ya. Terima kasih atas informasinya. Satu pesan dari kami, bisa pemikiran kita itu berubah. Tidak selamanya kita abadi berada di dunia. Baiklah pemirsa, inilah proses penyembuhan mediasi yang kami lakukan tadi. Dan sekarang kita melihat hasil lukisan dari salah satu saudara kami yang melukiskan sosok yang ada di sekitar kita tadi. Coba. Dan ini sosoknya tadi ya? Iya. Inilah pemirsa salah satu sosok yang masuk di badan mediator kami. Nanti dia laki-laki ya? Iya, ini sosok penjajah Belanda dulu. Oh, berarti sosok pemimpinnya? Iya, ini Cornelis Tillman. Oh. Ini pemirsa sosoknya beliau. Beliau yang mengetahui semua, memberi izin. Inilah dia. Baiklah pemirsa, itulah tadi proses mediasi dari tim kami dan proses pelukisan dari sosoknya. Jangan kemana-mana, tetap di channel kami Indigo Indonesia Makassar. Alhamdulillah, itulah tadi penelusuran dari tim Indonesia. Saya selaku leader dari tim Indonesia memohon maaf atas keterbatasan waktu untuk penelusuran. Jadi saya bersama tim Indonesia menelusuri seadanya. Jadi kami tidak sempat mengeksplor di tempat-tempat lain. Tapi tetap stay di channel kami Indonesia dalam menyingkap jejak misteri. Indonesia sukses!